Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Abah, kenalkan kami dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pertama-tama, perkenalkan, di sini ada narasumber kami Bapak Abdillah Hisani atau yang biasa kami panggil Abah, dan saya Anggar Aulia dan rekan saya Pipit Anggraini. Jadi hadirnya kami di sini, kami ingin membahas tentang materi influencer marketing. Langsung saja tentang pertanyaannya. Menurut Abah, apakah influencer marketing itu sangat efektif untuk usaha bisnis kecil? Yang kedua, Mbak izin bertanya, apa saran Abah untuk bisnis kecil yang punya anggaran terbatas tapi ingin mencoba strategi influencer marketing? Oke, baik, pertanyaan bagus. Yang pertama harus kita pahami tentu apa sih influencer marketing itu? Influencer marketing itu seperti selebgram itu dari media-media sosial seperti Instagram, TikTok. Nah, mereka itu salah satunya mempunyai Instagram followers banyak, followers di TikTok, Instagram, yang mereka mempromosikan dagangan usaha mereka. Oke, Bibit. Influencer marketing itu biasanya kita bayar nggak sih? Bayar, Pak. Bayar. Berapa kisaran itu biasanya? Kalau misalkan endorse-nya Kamari sama Mari itu bayarnya 180 juta. Wow. Soalnya dia ini banget, Mbak. Viral banget. Iya. Terus rata-rata yang biasa produk yang di endorse sama dia tuh laku gitu, Mbak. Nah, kan pertanyaannya itu tadi untuk bisnis kecil. 180 juta untuk dia. Ya kan? Iya. Kamu belum mulai udah bangkrut. belum mulai udah bangkrut. Gimana itu? Mending kalau mau udah mulai terus kemudian berkembang dan bangkrut. Ini belum mulai udah bangkrut. Dia terus 180 juta. 180 juta itu kalau dibeliin ayam berapa banyak itu kan? Jadi ya kita lihat dulu. Pertama, apakah influencer marketing itu memang memiliki jejaring yang kuat? Ya tentu akan kita lihat dari jumlah followernya ya. Iya. Bukan hanya jumlah follower, ada jumlah apanya lagi biasanya kita lihat kalau dari suatu influencer marketing. Biasanya bagaimana si influencer ini terkenal dari apapun, dari para usaha-usaha ini menggunakan si influencer ini tuh karena kebaikannya penontonnya gitu, Mbak. Sebenarnya yang dilihat bukan hanya followernya, tapi komennya banyak nggak? Like-nya banyak nggak? Followernya banyak nggak ada yang komen, nggak ada yang like, itu aja kan sama dibohong. Berarti no reaction, tidak ada reaksi, tidak ada respon dari para penonton. Berarti dia nggak efektif. Tapi kalau misalnya dia itu punya followernya banyak, katakanlah di atas 100.000, kalau tadi kamu bilang berapa sih? Dia followernya. Followersnya seperti 100.000 itu juga udah besar. Nah, yang tadi kamu sebutkan siapa itu? Dia udah juta-jutaan. Nah, ya kan udah bagus. Tapi kalau ini dia punya komen-komen juga banyak. Like-nya juga banyak. Nah, itu baru bisa dibilang sebagai suatu katakanlah marketing influencer yang mungkin efektif. Juga belum tentu juga sih, karena banyak faktor lain. Ya kan banyak faktor lain. Ya orang beli barang itu bukan hanya karena orang yang ini loh, yang mempromosikan, tapi tergantung barangnya juga. Ketika orang itu beli dipengaruhi oleh influencer, lalu kemudian dia kecewa dengan produknya, kan besok dia nggak beli lagi. Iya. Atau dia malah nulis nanti komen yang negatif di situ kan. Komen negatif itu kemudian menyebar karena banyak orang juga yang ikut mengalami. Nggak benar ini. Akhirnya kan turun sendiri. Jadi efektivitas dari influencer marketing itu juga dipengaruhi banyak faktor. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bukan berarti yang katakanlah tarifnya mahal sampai 180 juta atau itu efektif, belum tentu. Ya kan? Kita bisa mulai sebagai bisnis kecil. Ya namanya bisnis kecil kan modalnya terbatas kan. Dapat pasang influencer 180 juta.
Ya, tadi saya bilang kamu belum mulai ada bang. Baru mulai dulu, belum mulai ada bang. Ya berarti yang kita tentu pertama dari satu usaha itu ya kita usahakan dulu dengan modal yang ada. Ya, dalam arti kita promosikan dengan kondisi yang ada dulu. Kan sebaiknya kamu juga punya Instagram ataupun sosial media lain. Harus punya TikTok, harus punya akun apa namanya share video, ya kan YouTube, Facebook. Nah itu kan secara mandiri kamu lakukan promosi. Ya, kalau misalnya kemudian sudah berkembang, ya udah ada mulai banyak katakanlah pembeli. Nah, maka di situ itu kamu mulai berpikir untuk mengembangkannya lebih cepat lagi, lebih luas lagi, kamu gunakan pengelasan marketing. Kan gitu kan? Kalau kita sendiri belum mulai tiba-tiba pakai influencer marketing, ya kayak mulai dulu dari diri kita sendiri. Dalam rangka pengembangan, baru pakai influencer marketing. Itu pun kita pilih-pilih karena kita kan masih terbatas. Jadi kan saya bisnisnya kecil, budgetnya terbatas. Saya terus terang aja ketika saya baca, oh kamu punya tema ini, saya langsung boleh gitu, mencari informasi. Ternyata influencer marketing yang saya akan ditanya di situ dalam apa ada percakapannya, berapa anda punya modal, ya. Lalu anda mau jalan apa, ya. Kamu juga bisa pakai nih. Kalau misalnya kamu punya ada minat untuk berusaha, terus kemudian ada pengen tahu influencer marketing, kamu bisa tanya. AI banyak sekarang yang bisa ditanya. Mereka akan bertanya kita dulu. Apa yang mereka tanya? Anda mau jualan apa? Saya tanya terus, saya jualan lukisan. Oh, kan ini juga kan. Berarti saya mencari influencer marketing yang mampu mendongkrak order sehingga orang banyak yang order pada sini. Gitu kan? Ditanya, Anda punya modal berapa? Saya punya modal 1 juta tapi untuk influencer marketing 4 orang. Gimana tuh modal semua ini? Ternyata banyak. Anda kata AI itu, Anda bisa menggunakan influencer marketing yang katakanlah jumlah viewernya, ya followernya itu 10.000 sampai 50.000 orang. Kenapa? Karena tuh kalau saya platform besar dan dengan modal yang besar, ketika banyak order, kapan ngerjainnya? Ya, lukisan kan bukan satu produk yang saya bisa hibahkan ke orang lain, harus saya sendiri yang melukisnya. Nah, juga harus saya jelaskan bahwa lukisan saya itu tangan atau AI juga. Kalau AI banyak yang bisa. Itu kalau tangan kan jarang yang bisa. Ya kan manual kan. Lukisan manualnya dong. Nah, di situ sumber pembuatannya bahwa lukisan saya itu adalah lukisan yang manual. Nah, kalau kemudian dikasih saran tuh sama dia bahwa Anda bisa mendapatkan tempat investasi ini, sini. Kasih alamat ya. Dikasih website-nya. Tinggal saya klik, kita hubungi. Terus kemudian nanti mereka akan bertanya dengan modal berapa. Berarti kan satu orang cuma 250.000 kan. Ya kan. Itu akan ada jangkanya berapa lama saya jadi influencer. Dan bisa lama-lama dapat tinggal 90.000. Nanti kita harus perhitungkan. Nah, target kita katakanlah dalam jangka waktu 150.000 itu hanya berapa hari. Ya kan. Berarti dalam berapa hari itu saya targetnya berapa lukisan yang mau order saya. Gitu kan. Ya kan makanya saya terus terus melukis kamu kan supaya makin lama makin halus, makin lama makin bagus. Coba kamu bandingkan di Facebook itu saya ini. Kan beda sekali. Sekarang alhamdulillah orang bilang yang dilukis saya mirip kan. Iya, itu kepatannya. AI belum tuh mungkin mirip tapi kan tetap aja teknologi itu bukan manusia. Ya gitu. Jadi di situ AI itu menjawab bahwa saya bisa menggunakan 4 influencer dengan budget yang 90.000 dan dikasih alamatnya bahkan ya dia apakah Anda ingin kalau saya bantu untuk membuat suatu kenalannya? Anda buatlah satu foto atau video tentang proses pembuatan satu lukisan, mulai dari sketnya, terus tahap kedua, tahap ketiga sampai akhir final. Final itu berarti udah saya tanda tangani, gitu itu finalnya. Ya artinya kembali lagi kepada percakapan kita tentang investor marketing itu akan efektif atau tidak.
bisa dilatih. Juga tergantung usahanya. Saya paling mampu bikin lukisan itu dalam 1 minggu 3 lah. Yang seperti ini. Kan nggak bisa banyak-banyak. Kenapa? Karya seni itu tergantung mood kita. Ya kan? Kalau mau saya lagi jelek kan bisa, nggak dipaksa juga. Saya lukis angkat, saya mundur cowok. Karena apa? Karena saya lagi nggak mood. Tapi kalau ketika saya mood, 2 jam jadi. Dan bagusnya nih. Kalau lagi mood ya. Jadi saya nggak berani mentarget bahwa dalam pasang influencer yang gede, kemudian banyak order yang ngerjainnya nggak ada. Akhirnya mau calokan konsultan kan? Nah iya, jadi kembali lagi kalau kamu pakai influencer marketing, ukur juga produk kamu apa, kemampuan produksinya apa, kemampuan mesinnya juga, kemampuan cari bahannya juga, kemampuan mendesain juga. Kembali kepada kita jadinya efektif atau tidak. Biasanya kalau misalnya kita pakai yang udah terkenal sementara kita sendiri nggak siap, itu apa? Ya kan? Nah, dan sebaiknya juga apa penggunaan influencer marketing ini ya tergantung kepada tahap perkembangan kita punya produk. Hari ini katakanlah mesin produksi kita bisa menghasilkan dalam 1 hari berapa. Next time ketika sudah ada order masuk itu bisa berapa gitu ya. Terus kemudian berikutnya lagi berikutnya berapa gitu. Jadi ada jangka waktu untuk evaluasi. Kan yang namanya usaha itu juga kan harus senantiasa ada kamu udah diajarin belum itu? Planning, organizing, ya kan? Apalagi coba sebutin. Planning, organizing, calculating, controlling. Controlling, evaluating ya terakhir namanya. Iya. Jadi pertama tentu planning. Apa produk yang mau atau bisnis apa yang mau kamu jalanin gitu kan? Organizing, berarti kamu menata persiapan dalam rangka melakukan bisnis itu. Mungkin SDM-nya, mungkin bahan bakunya, mungkin mesin-mesinnya, dan sebagainya kan. Itu berarti organizing. Dan how to operate, executing, bagaimana melaksanakannya. Mengimplementasi perencanaan tadi menjadi suatu apa karya nyata berdasarkan semua sumber daya yang kita miliki. Baru dalam jangka waktu tertentu, katakanlah 3 bulan, 4 bulan, atau 1 tahun, atau semua, kita evaluasi lagi, kan itu kan? Nah, di mana kendalanya? Apa hasilnya? Kira-kira penggunaan eh, market marketing influencer itu atau influencer marketing itu udah diperlukan atau enggak sih? Kalau saya nggak diperlukan, ya ngapain? Kan ngomong gitu aja, kan gitu kan? Nah, nanti tahun depannya seiring dengan perkembangan usaha kamu, pakai influencer marketing kalau memang kita anggap kita udah siap, ya. Jadi jangan sampai kita buang duit doang, buang-buang duit hanya menyewa influencer marketing, tapi hasilnya nggak ada pengaruhnya, nggak ada efektif kan nanti kan? Berarti nggak ada pengaruhnya, pengaruhnya kan berarti tergantung kita punya persiapan. Datang order banyak tapi mesin kamu nggak bisa, ya kan? Kayak saya datang order banyak, saya nggak sempat ngerjain dong sama saya masih ngajar, masih di kantor. Ya kapan saya ngerjainnya kan kalau banyak-banyak. Nah, saya ukur kemampuan saya paling ketemu sih jalan gitu. Itu aja. Itu juga lumayan sebagai perkembangan besok mungkin ketika saya dapat share seperti saya pernah bilang mungkin akan lebih intensif lagi gitu. Jadi nggak tiba-tiba pakai bersama lagi ya. Yang ada lah ada sama marketing yang murah ya cuma 10.000 ininya kalau ya kalau kamu tahu. Jangan yang terlalu yang tinggi-tinggi yang seperti saya bilang tadi modal keluar hasil nggak ada ataupun ada order kita nggak sanggup buat apa. Iya, kan? Disarankan saya sama AI juga seperti itu. Jadi influencer marketingnya gunakan yang cuma 10.000 doang. Dan mereka yang benar-benar spesifik sesuai dengan role kita. Influencer marketing itu kan ada spesifikasi keahliannya kan. Ya kan, saya di bidang saya seni lukis. Mungkin ada yang di bidang promosi lagu saya. Ada yang mungkin kamu punya apa namanya minat di bidang butik atau minat di bidang kuliner. Berarti influencer marketingnya disesuaikan dengan mereka yang memang bergelut di bidang itu. Dan juga konsumennya kalau katakanlah influencer marketingnya itu adalah Sesenata, ya kan? Tahu kan Sesenata? Otomatis kan dia punya banyak follower kan?
dan otomatis dia juga dipercaya sebagai pembuat masakan yang enak dan terkenal. Saya belum itu sih. Belum tentu. Kenapa? Saya kan udah puluhan tahun di kementerian dan belum bolak balik sering nginep di hotel mana pun juga. Saya lebih sering makan di tenda-tenda tuh, iya beneran. Atau di warteg daripada di itu. Makannya doang. Makannya doang. Jadi walaupun wah saya tidak tahu terkenal. Belum tentu makanan enak. Mungkin enakan masakan si Nabila kali. Iya, mungkin. Atau mungkin sebaliknya Nabila yang gak enak. Kayaknya sih yang gak enak gitu ya. Iya, jadi kita harus lihat. Saya benar tadi. Marketing yang sensor itu punya spesifikasi masing-masing. Jadi jangan jadi patokan bahwa bayar mahal kemudian pasti sukses atau mungkin efektif belum tentu. Gitu ya. Jadi kita mulai dengan yang kecil dari diri kita sendiri. Kita juga harus punya medsos. Kita optimalkan melalui YouTube. Kita optimalkan bikin video-videonya Instagram maupun Snap video maupun TikTok maupun Facebook, itu optimalkan dulu ya kan. Mereka juga pasti punya ininya kok, jalur-jalurnya kok ya kan. Nah, kalau kita sudah optimalkan baru kita evaluasi hasilnya, planning, organizing, activating, controlling, and evaluating lagi gitu. Baru bikin replanning new planning baru setelah melakukan evaluasi. Ya berarti kita juga begitu. Jangan tiba-tiba pakai ungkasan marketingnya enak mereka kan cuma ngapain orang cuma nampilin produk doang ya kan. Masalah gini, saya pernah mengirim lukisan saya ke Nanang Gerda. Bukan ada siapa Naisila Gerda. Iya, Terkenal kan? Iya. Pasti banyak kan kalau ini kan. Saya kirim ke dia lukisan saya Naisila Gerda dan dia ajak begini. Ada lukisan saya ya Naisila Gerda. Lalu dia bilang makasih Pak Sani. Nggak ada yang order tetap aja. Dia pun siapa nggak kenal Naisila. Ya kan dia bisa bandingkan, orang penonton bisa bandingkan ini Nanan asli, ini lukisannya kan. Tetap nggak ada order kan. Ya berarti belum tentu orang yang punya honor banyak juga efektif dia punya influence-nya terhadap orang lain. Ya gitu. Mungkin di situ karena dia yang tidak ini ya. Ini siapa yang protes yang belum nanya. Walaupun dia bisa bandingkan asli dengan lukisan gitu ya. Misalnya lalu lukisan ini itu ya ini orangnya, ini lukisannya, jadi lukisannya orang kecil dong. Oke, jadi kan dibagi yang seperti itu hari ini dua. Jadi dari situ kamu bisa mengambil kesimpulan kira-kira efektif nggak penggunaannya dan marketing seperti itu? Bisa efektif, bisa tidak. Tapi lebih baik kita sendiri yang mengelola di situ dengan mempromosikan di IG atau teman-teman dan lain sebagainya. Baru ketika sudah berjalan atau penjualannya sudah banyak atau meningkat, bisa menggunakan influencer marketing, tapi nggak yang langsung tingkat tinggi. Oke, berarti jadi paham ya. Yang seperti itu. Jadi kita jangan terpaku pada seolah sesuatu yang tinggi langsung bisa masuk. Kembali lagi intinya, ketika mungkin dia efektif ya, terus kemudian menghasilkan order, tapi kamunya belum siap. Mesinnya nggak cukup, SDM-nya nggak cukup, modalnya nggak cukup buat beli bahan. Ya buat apa banyak order kalau nggak bisa dipenuhi? Malah akan berbalik menjadi suatu kontra promosi, ya kan? Hasilnya orang apaan pesan di situ? Saya pesan 3 bulan nggak jadi, padahal jadinya cuma 3 hari. Karena itu lagi, karena nggak bisa saya penuhi. Akhirnya jadi bad image. Jadi jadi suatu suatu respon yang justru negatif. Ya, tapi terus terang saja dengan berdiskusi seperti ini, kok saya juga jadi banyak tahu baru lagi. Bagi saya bermanfaat tuh. Jadi kamu gimana berdiskusi? Nah, jangan daripada kita cuma gitu juga kadang-kadang kita lagi nggak mau dengerin dosen, ya kan? Terus kemudian juga
basic cuma 1 jam ngomong, kadang-kadang kita diganggu teman, ya kan, kalau kita di sebelahnya gila pasti diganggu mulu, ya kan. Nggak bisa diem. Kalau jadi orang ngomong mulu kan, ya gitu kan. Nah, akhirnya kan kita jadi gak efektif. Tapi dengan ada seperti ini, saya percaya kamu nanti jadi berani berpikir, berani ngomong, terus bisa melihat masalah dan ada ilmu baru, ya kan. Kamu katakanlah satu kelompok 3 kali diskusi kan, satu tentang apa, dua tentang apa, tiga tentang apa, ini tambah kan gitu. Itu makanya saya walaupun harusnya saya libur, saya nggak lebih senang begini. Oke, silakan dikit. Baik, kesimpulannya, jadi influencer marketing ini bisa efektif atau tidak tergantung bagaimana bisnis produk tersebut. Tapi yang alangkah baiknya kita sendiri yang mempromosikan, yaitu dengan cara mempromosikan di media sosial, bisa Instagram, TikTok, Tokopedia, dan bekerja sama dengan Gojek apabila itu kuliner atau segala macam. Atau bisa mempromosikan ke teman-teman. Dengan begitu, ketika produk kita sudah terjual banyak, maka kita bisa menggunakan influencer, tapi tidak influencer yang langsung tingkat tinggi, bisa yang influencer yang followersnya masih ribuan, 10 ribuan. Nah, itu lebih efektif. Jadi seperti itu kesimpulannya. Baik, untuk diskusi kali ini kami cukupi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.